Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sekar TV, sekarang saya sedang berada di Sungai Palas. Ini termasuk desa Ambawang. Jadi saya berada di depan masjid daripada Sirajul Munir. Masjid di Sungai Palas. Masjidnya Habib Ishaq. Pas di depan rumah daripada Habib Ishaq. Dan beliau sekarang sedang berada di Kalimantan Timur dan Selatan ya. Ini Masjid Sirajul Munir. Bagus masjidnya, luar biasa megah. Ini ke dalam kita. Kurang lebih tadi saya ketika silaturahmi ke mbah beliau, yaitu Mbah Syafi'i, mbah daripada Habib Ishaq. Kurang lebih untuk biaya masjid ini menelan biaya sekitar 400 juta. Tuh atasnya. Ini mimbar. Alhamdulillah ornamennya bagus. Sahabat Sekar TV, masjid adalah rumah Allah. Kita hendak belajar lagi dan lagi untuk terus meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan rasa cinta kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masjid adalah rumahnya Allah, rumah dari zat yang kita cintai, rumah daripada kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disunahkan oleh baginda Nabi SAW bagaimana minimal 5 kali kita datang ke masjid untuk mengerjakan sholat fardu secara berjamaah di masjid. Sahabat Sekar TV, kita dengar dan ini sudah menjadi suatu hal yang umum, sering didengar bahwa apabila kita mengerjakan sholat secara berjamaah akan dilipat gandakan pahalanya 27 derajat. Setiap langkah kita bernilai pahala, mengampunkan dosa dan menaikkan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Sekar TV, mudah-mudahan video ini pembahasan kita tentang cinta kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW ini menambah daripada semangat kita untuk senantiasa datang ke masjid untuk mengerjakan sholat berjamaah. Kita hendak berusaha bagaimana kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW senantiasa ada peningkatan, dan wujudnya salah satu adalah dengan istiqomahnya kita sholat berjamaah di masjid. Nah, begitu. Sebagai bukti cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Al-Quran Allah firmankan, Innama ya'muru masajidallahi man amana billah wal yaumil akhir.
Adapun orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah, masjid-masjid adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Kalau bicara tentang iman ya tidak terlepas dari cinta ya. Sebagaimana dalam surat Al-Baqarah ayat 165. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu asaddu hubban lillah. Dan adapun orang yang beriman amat sangat cintanya kepada Allah. Artinya kalau dikaitkan dengan tadi innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Adapun yang memakmurkan, orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah. Sedangkan bicara iman itu cinta kepada Allah. Asaddu hubban lillah. Artinya hanya orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang-orang yang cinta kepada Allah. Cinta kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita hendak belajar bagaimana meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke masjid untuk sholat berjamaah karena pahala, mendapatkan 27 derajat. Tapi hendak kita belajar bagaimana selain pengen mendapatkan pahala, datangnya kita ke masjid, ke rumahnya Allah, ke rumah zat yang kita cintai, ke rumah kekasihnya Allah, kita datang karena rasa cinta kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita datang ke rumahnya Allah itu karena rasa cintanya kita kepada Allah. Maka itu akan memiliki nilai yang tinggi di hadapan Allah, di hadapan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya pahala tetap akan diberikan. Pahala tetap akan diberikan, akan mengampunkan dosa, akan menaikkan derajat kita di sisi Allah. Tetapi ketika kita belajar juga karena rasa cintanya kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW, maka ini akan memiliki nilai plus tersendiri di hadapan Allah. Karena Allah melihat hati dan amal kita. Itu. Allah paling senang kalau kita berbuat ini karena rasa mahabbah, karena rasa cintanya kita kepada Allah dan kepada baginda Nabi SAW. Hari mulia, sahabat Sekar TV yang sama-sama belajar untuk mencintai Allah dan Rasulullah. Kalau anak-anak muda ya punya pacar, gitu kan, maka setiap malam minggu dia mengapel, datang ke rumah kekasihnya. Bahkan kalau zaman sekarang bukan malam minggu saja dia datang ke rumah pacarnya, tetapi hampir setiap hari, ya kan, 2 hari sekali, kadang hampir tiap hari dia datang ke rumah pacarnya. Karena cintanya dia kepada pacarnya, kepada kekasihnya. Sehingga dia rajin datang ke rumah pacar dia, kekasih dia. Nah, begitu juga apabila dalam hati kita ada kecintaan kepada Allah, kecintaan kepada baginda Nabi SAW. Maka hendak kita mau belajar juga. Bagaimana kita tanamkan dalam hati kita bahwa masjid itu rumah kekasih kita. Musolah itu rumah kekasih kita. Nah itu. Masjid, musolah itu rumah daripada pacar kita. Sehingga langkah kaki kita ini akan terasa lebih mudah, lebih asik, lebih asik, lebih bahagia. Sebagaimana kita mau akan jumpa dengan pacar gitu. Mau datang ke rumah pacar, berjumpa dengan pacar gitu. Berjumpa dengan kekasih gitu. Masya Allah ya. Bagaimana rasa bahagianya. Begitu juga apabila kita tanamkan dalam hati kita bahwa kita hendak ke masjid, di rumahnya kekasih kita. Kita ini mau ke musolah, rumahnya kekasih kita gitu. Nah itu ya. Waktu kita pacaran, misalnya kita punya pacar, misalnya istri kita jadi pacaran dulu ya misalnya ya. Nah, alhamdulillah saya dengan istri nggak pacaran ya. Tapi mungkin dari sekian teman-teman sahabat Sekar TV, mungkin istrinya dulu pernah jadi pacar, sekarang ya mantan pacar gitu kan. Nah begitu. Artinya apa? Ketika datang ke rumah pacar itu rasanya senang sekali gitu kan. Senang, bahagia rasanya. Belum jumpa saja hati itu sudah berbunga-bunga gitu kan. Nah itu, sehingga jarak yang jauh pun terasa dekat jadinya.
Setiap kesusahan-kesusahan pergi ke rumah pacar tuh jadi mudah, walaupun hujan, ya kan, malam, gitu kan, jauh, nggak terasa jadi. Begitu. Karena apa? Karena rasa cinta. Bahkan begitu sudah sampai ke rumah pacar kita, mungkin kita nggak bakal langsung pulang, ya. Akan lama, senang berlama-lama di rumah sang pacar gitu. Nah gitu, berjam-jam. Aku mungkin kalau nggak diingatkan sama calon mertua, diingatkan mertua mungkin kita nggak pulang-pulang, ya kan? Pengennya berdua-duaan terus dengan pacar tuh di rumah pacar tadi. Gitu. Itu karena rasa cinta. The great of the power of love. Dahsyatnya kekuatan cinta sehingga membuat seseorang tuh betah di rumah pacarnya. Bersusah payah itu menjadi hal yang ringan. Habiskan bensin pakai motor zaman sekarangnya enggak. Kalau dulu kan jalan kaki, pakai sepeda, nah, itu udah paling mewah sepeda kan. Sekarang udah pakai motor gitu, tapi bensin. Sedangkan beli bensinnya itu masya Allah harus kerja banting tulang berarti kan. Jadi tukang bangunan, jadi kerja di kebun sawit dan sebagainya. Itulah pengorbanan untuk orang yang kita cintai. Tetapi itu menjadi satu hal yang mudah, gitu. Mengasihkan. Kita berkorban sesuatu untuk sang kekasih kita, untuk orang yang kita cintai. Nah, begitu. Sekarang kita mau sama-sama belajar bagaimana kita lebih mencintai Allah dan Rasul-Nya melebihi dari segalanya. Itu ya. Jadi belajar kita bagaimana datang ke rumah, ya kan? Kalau ketika mendengar bahwa kalau sholat berjamaah ditingkatkan 27 derajat, mungkin kita belum agak tertarik nih, ya kan? Tanamkan dalam hati kita, oke, saya masih belum tertarik dengan pahala sebesar 27 derajat itu. Nah, misalkan ya, panjenengan, ya termasuk saya sendiri juga, ini sedang belajar juga, bukan berarti saya sudah benar-benar mencintai Allah dan Rasul. Banyak kekurangan dalam diri saya yang mesti harus saya banyak perbaiki juga. Mudah-mudahan dengan sebab saya kita buat bermuzakarah tentang cinta kepada Allah dan Rasul-Nya, kita semua, khususnya saya, ada peningkatan dalam cinta kepada Allah dan baginda Nabi SAW, sehingga menjadikan masjid mushola itu adalah tempat sesuatu yang menyenangkan, asik di dalam masjid, asik di dalam mushola untuk bertakarub kepada Allah, berdua-duaan dengan Allah di dalam masjid. Sahabat Sekar TV yang sama-sama mengharapkan keridhaan Allah. Jadi kalau kita sudah ke rumah pacar, kita bakalan betah. Kita tuh jadi betah jadinya, nggak mau pulang. Maka begitu juga kita di masjid sadarilah bahwa ini adalah rumah kekasih kita. Nah, rumah daripada pacar kita. Kekasih kita yang sesungguhnya itu hanya Allah dan Rasulullah. Nah, gitu ya. Kan begitu. Allah dan Rasulnya harus lebih kita cintai daripada segalanya. Nah, itu. Nah, jadi istri ya cinta juga, anak cinta juga, pekerjaan cinta juga, kendaraan. Tapi Allah dan Rasulnya harus nomor satu. Nah, gitu kan. Artinya Allah dan Rasul adalah kekasih kita. Maka kita hendak mau belajar bagaimana kita ini betah di dalam masjid. Tanamkan dalam hati kita bahwa kita ini mencintai Allah dan Rasul melebihi dari segalanya. Kita mau datang ke masjid itu karena rasa cinta kita kepada Allah. Mau datang ke masjid karena kita ini rindu dengan Allah. Pengen berkunjung ke rumahnya Allah. Pengen silaturahmi dengan Allah di dalam rumahnya. Nah gitu. Ingin berdua-duaan di dalam rumahnya Allah. Gitu kan? Maka usahakan ada itikaf juga di masjid ya. Minimal tuh maghrib sampai isya. Itu itikaf di masjid. Dalam rangka berdua-duaan dengan Allah Ta'ala. Baca Quran enggak, berzikir enggak, gitu kan. Ya, minimal tuh kalau kita ke masjid jangan langsung pulang. Selesaikan zikir dengan zikir sholatnya dan doa di situ ya. Nah mungkin sholat sunatnya begitu. Minimal tuh mungkin dari kita datang misalnya sholat zuhur misalnya anggaplah jam 12 ya. Kita datang jam 12 lewat atau kurang daripada jam 12 kurang 5 menit. Nah gitu. Jadi kalau sholat zuhurnya jam 12 ya kita pulang setengah jam setelahnya. Setengah satu baru pulang gitu kan. Kalau bisa 1 jam gitu. Niat itikaf. Nah itu itikafah dalam masjid lillahi ta'ala. Nah begitu. Dalam rangka pengen berdua-duaan di dalam rumahnya Allah. Habis sholat zuhur mungkin zikir atau baca Quran. Ya setidak-tidaknya setengah jam dah, jangan enggak. Ya kan? Zuhur sampai setengah jam, asar setengah jam lagi.
Nah, kalau bisa disempurnakan 1 jam, habis sholat asar dengan sholat subuh kan tidak ada sholat sunnah. Disunahkan, dianjurkan oleh Allah, disunahkan oleh baginda Rasul dengan zikir pagi petang. Nah gitu kan, ada doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah, kalau mampu dihafalkan, kalau nggak mampu pakai zikir-zikir umum aja. Misalnya salawat, tanda cinta kita kepada baginda Nabi SAW, memperbanyak salawat. Ya minimal 100 kali di waktu subuh, kemudian habis asar 100 kali gitu kan. Tanda cinta kepada Allah, kita memperbanyak tasbihat, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, Allahu akbar. Minimal 100 kali juga. Istighfar 100 kali, la ilaha illallah 100 kali gitu kan. Kemudian Allah minimal 100 kali habis sholat subuh dengan sholat asar. Berlama-lama di rumah kekasih kita. Nah, asik, ya kan? Nah, kalau kita berbuat karena rasa cinta kita kepada Allah, kepada baginda Nabi SAW, ada sesuatu yang akan kita bawa setelah pulang. Karena masjidnya adalah tempat yang penuh dengan barokah. Barokahnya di kampung itu Allah akan turunkan ke masjid dulu. Nah, gitu ya. Masjid ini tempatnya para malaikat, rumahnya Allah. Kalau kita datang ke rumah kekasih kita, maka jadi kitanya akan jadi tamunya Allah. Nggak mungkin kita nggak dikasih apa-apa dengan Allah kan. Kalau kita berlama-lama di masjidnya Allah, di rumahnya Allah, maka Allah akan beri kita suatu hidangan yang lebih banyak dibandingkan orang hanya datang sebentar langsung pulang. Kan begitu. Kalau kita ke rumah pacar kita ya, ada orang datang ke rumah pacar kita, 5 menit pulang, paling air putih saja. Ya kan? Tapi kalau setengah jam, 1 jam, bahkan 1 harian kita di rumah pacar kita, Masya Allah. Nasi dengan lauk pauknya pun akan diberikan juga sama kita. Begitu juga di rumah Allah Ta'ala. Kalau kita hanya sebentar di rumah Allah, ya insya Allah akan dikasih juga sama Allah Ta'ala. Banyak. Ya kan? Orang masih mau meluangkan waktu 10 menit, 15 menit untuk masjid, itu Allah sudah senang. Apalagi kalau dia meluangkan waktu sampai setengah jam, 1 jam gitu kan. Sampai maghrib, sampai isya misalnya. Berapa jam tuh? Anggaplah jam 6, ya maghrib ya jam 7. 1 jam tuh. Selesai salat isya jam 7 lewat. Anggaplah setengah 8. 1 jam setengah dia datang ke masjid. Di dalam masjid di rumahnya Allah Ta'ala. Yang tentunya Allah akan kasih hidangan lebih banyak daripada orang yang 10 menit, 15 menit pulang. Nah, gitu. Insyaallah kita ini sama-sama. Sahabat Sekar TV, mudah-mudahan ini bermanfaat. Dan panjenengan semua berkenan untuk menekan tombol subscribe dan memberikan masukan, saran untuk perbaikan, baik itu dari segi materi maupun penampilan videonya. Sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat, menjadi sebab bertambahnya kecintaan kita kepada Allah, kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tutup dengan doa kifaraah majelis. Subhanallah bihamdi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.